Kabinet Perang Israel pada Jumat 10 Mei 2024 menyetujui perluasan wilayah invasi pasukan Zionis atau IDF di Gaza Selatan. Keputusan tersebut diambil meski Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memperingatkan bakal menangguhkan pengiriman senjata untuk Israel. Seperti diketahui, ancaman itu dilayangkan Amerika Serikat jika Israel melanjutkan invasi ke wilayah Rafah. Amerika Serikat bakal berhenti memasok peluru, artileri, bom untuk jet tempur, serta senjata-senjata ofensif lainnya. Dikutip dari Al-Mayadin, perluasan operasi militer itu terukur dan bermaksud untuk mengatasi dugaan masalah keamanan. Sumber lain menunjukkan perluasan itu dapat mencakup tindakan-tindakan yang dapat dilihat oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap ultimatum Biden. Lebih lanjut, kabinet mengarahkan tim Israel yang terlibat negosiasi kesepakatan pertukaran sandera untuk bertahan dalam upaya mereka. Seperti diketahui, Israel mengklaim bahwa Rafah merupakan benteng pertahanan terakhir militan Hamas. Bahkan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich menentang keputusan untuk menghentikan invasi. Mereka justru menyarankan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan negosiasi. Ben-Gvir dan Smotrich juga mendesak agar IDF memulai invasi skala penuh ke Rafah. Militan Hamas mengumumkan bahwa Israel menolak proposal terakhir yang diajukan oleh para mediator terkait gencatan senjata di Gaza. Diketahui proposal itu juga memuat kesepakatan tentang pertukaran tawanan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas menyatakan pada Jumat 10 Mei 2024, delegasinya yang berpartisipasi dalam negosiasi gencatan senjata telah meninggalkan Kairo dan menuju Qatar. Dalam sebuah pesan mengenai perkembangan negosiasi itu, Hamas menyatakan bahwa Israel secara praktis menolak proposal yang diajukan mediator. Tak hanya itu, Israel dikabarkan juga mengajukan keberatan atas beberapa masalah mendasar. Lebih lanjut, Hamas menekankan bahwa langkah selanjutnya akan dipelajari dengan berpegangan pada proposal terakhir tersebut. Selain itu, pihaknya juga bakal mempertimbangkan agresi yang dilakukan Israel di Rafah. Dilaporkan Hamas mengirim delegasi negosiasinya yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya selesai mengumumkan bahwa mereka menyetujui proposal yang diajukan para mediator. Namun, Kabinet Perang Israel justru memutuskan untuk melanjutkan dan memperluas invasi ke Rafah. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam terus menghadapi pasukan Israel yang melakukan agresi di Gaza. Baru-baru ini lewat saluran telegramnya, Al-Qassam membagikan rekaman saat pihaknya menyerang Israel. Dalam rekaman yang dibagikan pada Jumat 10 Mei 2024, roket-roket itu diketahui diluncurkan ke arah kota Beersheba. Sirine pun terdengar meraung-raung di Beersheba, Hatzerim, dan Negev Barat setelah Brigade Al-Qassam membom kota tersebut. Diketahui Al-Qassam meluncurkan salvo rudal sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel. Seiring dengan hal itu, Al-Qassam juga menargetkan tentara Zionis. Kendaraan musuh yang ada di poros Tahadum sebelah timur kota Rafah pun turut disasar oleh peluru anti lapis baja Al-Yasin 105 dan peluru TBG. Al-Qassam juga membagikan rekaman operasi penembak jitu mereka saat menyasar tentara Israel di selatan lingkungan Zaitun. Bidikan akurat sniper Al-Qassam itu lantas membuat seragam militer yang digunakan tentara itu dilalap api. Tampak sang tentara yang menjadi target itu merintih kesakitan. Aksi mengejutkan dilakukan oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan selesai Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menyatakan kelayakan Palestina sebagai anggota penuh di PBB. Gilad Erdan muncul di hadapan para anggota asosiasi sambil membawa salinan piagam PBB. Tak hanya itu, rupanya Erdan juga membawa mesin pemotong kertas di tangannya. Dikutip dari Tribun News, aksi itu dilakukan Erdan di Majelis Umum PBB pada Jumat 10 Mei 2024. Erdan tampak sangat kesal dengan keputusan yang diambil. Sebelumnya, dalam pidato yang disampaikan, Gilad Erdan menyatakan bahwa menaikkan status Palestina bakal menjadi hadiah untuk Hamas. Menurutnya, keputusan tersebut akan menjadi dukungan bagi Hamas di tengah perundingan gencatan senjata dan tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan. Erdan berpendapat hal itu bisa mempersulit pencapaian kesepakatan antara Israel dan Hamas.
Selain mesin pemotong kertas dan salinan piagam PBB, Erdogan juga membawa foto pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Ia menyebut Yahya Sinwar berterima kasih pada Sekretaris Jenderal PBB atas putusan itu. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah meluncurkan 35 roket ke Kiryat Shmona di Israel Utara. Serangan itu pun memicu kebakaran di lereng bukit. Api tampak berkobar selama berjam-jam dan mengharuskan dilakukannya evakuasi massal terhadap wilayah itu. Dikutip dari Tribun News, setidaknya 20 roket mendarat di pemukiman tersebut, sedangkan 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel yakni Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara mengatakan 10 timnya berupaya dalam memadamkan api di Kiryat Shmona. Sebelumnya, pada Jumat 10 Mei 2024, Hizbullah mengumumkan bahwa pejuangnya meluncurkan roket Katyusha untuk menarget pangkalan Israel di Kiryat Mar. Kemudian Hizbullah kembali menargetkan lokasi itu untuk kedua kalinya, termasuk wilayah Kiryat Shmona. Serangan itu dilakukan Hizbullah sebagai respons atas serangan Israel di desa-desa dan penargetan wilayah sipil di kota Tyre Harfa di Lebanon Selatan. Presiden Kolombia Gustavo Petro mendesak Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasalnya, ia menilai pemerintah Netanyahu telah melakukan genosida di Gaza. Pernyataan itu dituliskan Petro lewat akun X-nya pada Jumat 10 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, Petro menambahkan, Dewan Keamanan PBB juga harus mempertimbangkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian di jalur Gaza. Kolombia telah bergabung dengan Bolivia, Belize, dan Afrika Selatan dalam memutuskan atau menangguhkan hubungan dengan Israel. Petro juga mengumumkan bahwa negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel atas serangan yang dilakukan Zionis di Gaza. Di sisi lain, Netanyahu menyadari bahwa ICC tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadapnya dan para pejabat senior pemerintahan serta militer Israel. Ia mengklaim jika hal itu terjadi justru akan menjadi sebuah kemarahan yang bersejarah. Majelis Umum PBB dengan suara sangat besar mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh mereka. Pada Jumat 10 Mei 2024, sebanyak 143 negara diketahui mendukung resolusi agar Palestina diterima menjadi anggota penuh PBB. Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara itu menggelar pemungutan suara dan hal tersebut merupakan survei global. Dikutip dari Kompas.com, Majelis Umum PBB pun mengadopsi resolusi dengan 143 suara setuju, 9 menolak, dan 25 negara abstain. Tentu saja, Amerika Serikat dan Israel berdiri di barisan negara yang menolak resolusi tersebut. Bahkan Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, murka saat mendapati putusan itu. Dalam pidatonya, Erdogan mengatakan bahwa keputusan itu justru akan menguntungkan Hamas. Saking tak bisa membendung kekesalannya, Erdogan bahkan membawa salinan piagam PBB saat berbicara di depan seluruh anggota Majelis Umum. Tak hanya itu, Erdogan terang-terangan merobek salinan piagam PBB itu menggunakan alat pemotong kertas yang dibawanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.